Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك الله وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله. Dalam kesempatan yang mulia ini, di waktu yang penuh barakah ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita ajak pribadi kita masing-masing untuk selalu meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan berusaha menjauhi apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah dan sebaik-baik pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya. Sampai detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Allah telah memberikan umur panjang. Dan semoga umur panjang ini menjadi umur yang panjang dan barakah. Allah juga masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Apapun nikmat yang Allah berikan, patut kita syukuri, walau itu sedikit. Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan dapat memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada 4 hal yang bisa menghambat rezeki kita. Beliau Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad 4 hal yang menghambat rezeki kita. Yang pertama, yang bisa menghambat rezeki kita yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah karena kita sering tidur pagi. Kenapa sampai tidur pagi bisa menjadi penghalang datangnya rezeki dari Allah? Karena waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah.
waktu pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Sahir Al-Ghamidi rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim pasukan perang, beliau selalu mengirimnya di waktu pagi hari. Sahabat Sakhir sendiri yang telah meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Ketika pagi hari, ia selalu membawa barang dagangannya. Karena hal itu, dia menjadi kaya raya, banyak hartanya. Abu Dawud menjelaskan bahawa dia adalah Syahr bin Wada'ah. Sedangkan perlu kita ketahui bahawa manfaat waktu subuh, manfaat waktu pagi adalah banyak sekali untuk kita. Jika kita bermalas-malasan, jika kita enggan untuk bangun subuh, kemudian kita tidak bangun subuh, bangun paginya jam 6 atau setengah 7 saat matahari sudah terbit. Kemudian setelah subuh, kita tidak merutinkan zikir pagi atau membaca Al-Quran atau membaca kalimat-kalimat thayyibah. Maka hal-hal yang seperti ini adalah sebuah kegiatan, sebuah amalan yang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, waktu pagi adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita. Waktu pagi adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita. Karena waktu pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pagi adalah waktu yang berbeda dengan waktu-waktu yang lain, karena waktu pagi adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita. Bahkan yang sering tidak solat subuh termasuk orang-orang yang munafik. Maksudnya di sini adalah anjuran kita untuk melaksanakan solat subuh itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari solat subuh dan solat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua waktu solat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang bicara waktu solat subuh, waktu solat isya adalah waktu-waktu yang sangat berat. Apalagi kita meluangkan waktu untuk menjalankan kaki menuju ke masjid, memenuhi panggilan Allah dalam waktu solat isya dan waktu solat subuh. Waktu isya biasanya kita disibukkan dengan rutinitas-rutinitas kita. Biasanya kita sedang bermain, santai bersama keluarga, atau sedang banyak hal. Ketika kita isya, kita dipanggil untuk memenuhi panggilan waktu isya. Apalagi waktu subuh, waktunya sangat berat. Enak-enaknya tidur. Apalagi waktu hujan, rasa dingin, berat sekali membuka mata ini. Apalagi melangkahkan kaki ke kamar mandi. Apalagi harus melanjutkan ke masjid, ke musola. Tentu sangat berat kalau tidak terbiasa. Yang kedua, bagi orang-orang yang rezekinya terhambat, bisa disebabkan dari nomor 2 ini.
Yang kedua adalah sedikit menunaikan solat. Sedikit solat berarti kurang bertakwa kepada Allah. Padahal dari ketakwaan inilah pembuka pintu rezeki-rezeki yang Allah berikan. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu ketakwaan dari hamba-hamba inilah yang menjadikan limpahan rezekinya Allah selalu berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hal yang ketiga yang bisa menghambat rezekinya Allah untuk sampai kepada makhluknya adalah karena bermalas-malasan. Perbuatan ini juga menjadi sebab penghambat datangnya rezeki Allah yang akan datang kepada kita. Seorang Muslim dituntut baginya untuk bekerja keras, berusaha, apapun bentuknya. Yang penting pekerjaan itu bisa mendapatkan rezekinya Allah dengan cara yang halal dan mengundang rezekinya Allah dengan keberkahan. Selain itu, untuk yang berikutnya, yang keempat yang bisa menghalangi rezekinya Allah datang kepada kita, bahawa kita memiliki sifat khianat. Sifat ini menjadi sebab orang sulit dipercaya, sehingga mereka yang memiliki sifat ini sulit untuk mendatangkan rezeki, untuk mendapatkan rezeki yang lebih kepadanya, karena tidak amanah. Semoga kita semuanya terhindar dari sifat khianat yang seperti ini, agar rezekinya Allah mudah menghampiri kita. Ketahuilah bahawa, saudaraku, sifat khianat merupakan salah satu tanda orang munafik. Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 tanda munafik adalah jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanat maka ia ingkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena banyaknya bahaya dan kerugian dari sifat khianat ini, Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk menjauhi sifat khianat ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-58, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang berkah, yang halal dan thayyibah, dan kita semuanya dihindarkan dari 4 sifat yang bisa menghambat datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan semoga kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita semuanya, keluarga kita selalu digolongkan kepada hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang selalu diberikan perlindungan, diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas sami'ul alim.